puji syukur dari nomor 561. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiranmu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Tesaurus yang pertama, Ecce Venio. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib,
dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terluka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus yang kedua, Ecce Ancilla. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima perutusan untuk mengandung Sang Putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambangmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka,
Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus yang ketiga, Sin Unum, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkan keselamatan kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus yang keempat, Consumantum Ait. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka,
Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah keselamatan kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus yang kelima, Advenia Regnum. Datanglah kerajaan-Mu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih, kami mempersembahkan Thesaurus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu. Kepadamu hidup dan mati, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus,
Allah sepanjang masa. Amin. Doa pemulihan cinta kasih kepada hati Yesus. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami, dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran kemanusiaan, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan-Mu hati kami tertuju. Sebab Engkaulah Sang Pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, untuk perayaan Ekaristi mohon tunggu sebentar karena Romo sedang menuju ke sakristi. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martir. Dalam kesempatan ini mari kita memohon kepada Tuhan ikut serta di dalam semangat kemartiran dan kegembalaan agar kita boleh secara personal mengenakan kekudusan yang diwartakan oleh Santo Bonifasius di dalam gerejanya. Mari kita pada awal perayaan ini mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifasius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Tobit. Inilah kisah Tobit suku Naftali yang diangkut sebagai tawanan pada zaman Salmaneser, Raja Asyur. Aku Tobit, menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku, dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Sekali peristiwa pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikan kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut tertawan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari supaya ikut makan. Aku hendak menunggu hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara yang miskin. Sepulangnya, berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa, Nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita telah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar. Jenazahnya masih ada di situ." Aku meloncat berdiri, dan jamuan itu kutinggalkan sebelum kukecap. Jenazah itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian
Aku pulang, kubasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku akan sabda yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratapan. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang, lalu jenazah itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan daku. Katanya, ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri, dan sekarang ia menguburkan jenazah lagi. Tetapi Tobit lebih takut kepada Allah daripada kepada raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula kepada hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yaitu putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka,
Sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan. Satu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudariku, ada dua hal bisa kita renungkan bersama pada sore ini. Yang pertama, ketika ada seseorang mengulurkan tangannya kepada kita, atau kita yang mengulurkan tangan, dan orang itu tidak menyambut uluran tangan kita, ada sesuatu yang baik tidak terjadi, yaitu persahabatan. Ketika satu orang menawarkan persahabatan, yang satu menolak, maka persahabatan itu tidak jadi terwujud. Hal demikian yang terjadi dalam bacaan Injil. Allah menawarkan penyelamatan, tetapi manusia tidak menyambutnya. Sehingga sebagian manusia lalu tidak merasakan karya keselamatan itu. Bukan karena Allah tidak memberikan, tetapi karena sebagian manusia itu tidak mau menyambutnya. Maka di antara kita, banyak hal baik bisa terjadi kalau kita berani saling menyambut di antara kita. Penolakan kita akan membuat sesuatu yang sebenarnya baik menjadi tidak bisa terlaksana. Ini yang pertama. Yang kedua, ada banyak hal karunia yang kita terima dari Tuhan. Tetapi seringkali karunia ini kita terima seolah-olah menjadi milik kita sendiri. Sehingga kita merasa berhak berbuat apapun terhadap karunia yang Tuhan berikan pada kita. Seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Hari ini melalui sabda Tuhan disadarkan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan karunia itu kepada kita. Bukan untuk dimiliki secara egois bagi diri sendiri, tetapi untuk dikembalikan kepada Dia melalui karya kita bagi kebesaran Tuhan sendiri. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan karena kita mempunyai karunia yang berasal dari Tuhan, itulah yang dikehendaki. Bukan untuk memiliki, tetapi untuk mengembangkannya, dipersembahkan kepada Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Aqua unita al vino. Yes, sing it. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Umili pentiti accoliti, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifasius, uskup dan martirmu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati, Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan hidup mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Bonifasius, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyatukan doa kita dengan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Sacramento ricevuto con la bocca, sia accolto con purezza del nostro spirito. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada peringatan Santo Bonifasius martirmu. Teguhkanlah hamba-hambamu ini dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan, supaya kami boleh memasuki kehidupan abadi bersamamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para suster, saudara-saudari, mohon maaf atas keterlambatan, terjadi kesalahan dalam pengaturan jadwal. Semoga Bapak Ibu memaafkan kesalahan ini. Mari sekarang kita memohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga yang kita doakan, saudara-saudari yang kita bawa juga di dalam doa kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.